Di hari yang suci ini, mari kita bersihkan hati, buka lembaran baru yang penuh dengan harapan dan kebaikan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, admin Boruto to Blue Vortex Fan Theory mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 5.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-55, Peran Amado. Sebelum memulai alur cerita teori, admin ingin memberikan komentar terlebih dahulu mengenai kemungkinan munculnya karakter-karakter lama seperti Yamato, Kakashi, Orochimaru, Kabuto, Tsunade, dan lainnya dalam alur cerita Boruto to Blue Vortex. Admin beranggapan bahwa karakter-karakter lama mungkin tidak akan lagi terlibat secara signifikan dalam alur cerita utama Boruto, kecuali mungkin ada pengecualian untuk Orochimaru yang masih memiliki keterkaitan dengan Mitsuki, meskipun perannya juga terbatas dalam era ini. Selain itu, dalam alur cerita Boruto to Blue Vortex, karakter-karakter dari luar desa Konoha juga belum muncul sama sekali. Hal ini berbeda dengan era Naruto yang sering melibatkan karakter-karakter dari berbagai desa. Kehadiran karakter seperti Shinki, misalnya, masih menjadi tanda tanya, mengingat potensinya yang besar, namun belum terlihat dalam alur cerita utama Boruto saat ini, sangat kontras sekali dengan ayahnya, Gaara, yang memiliki peran cukup sentral di era Naruto. Meskipun begitu, masih ada harapan bahwa karakter-karakter tersebut akan mendapatkan peran yang layak di masa depan, tetapi hingga saat ini, belum ada indikasi konkret mengenai hal tersebut dalam alur cerita utama Boruto to Blue Vortex. Seiring berjalannya waktu, kita tunggu saja perkembangan selanjutnya dari manga Boruto to Blue Vortex, sembari berharap agar Masashi Kishimoto Sensei selalu diberikan kesehatan untuk terus mengembangkan cerita ini. Kembali ke alur cerita teori, setelah tangan Kawaki dipatahkan dan ditendang oleh Jura, Kawaki akhirnya kembali tersungkur di tanah. Kawaki dengan geram berkata, "Sialan, dia kuat sekali, aku tak bisa menjangkaunya." Sudah berkali-kali Kawaki selalu menjadi samsak bagi Jura. Meski memiliki kekuatan yang besar, nyatanya kekuatan besar tersebut tidak diimbangi oleh kemampuan berpikir Kawaki. Kawaki selalu gerasak-gerusuk dalam menyerang lawannya, menjadikannya sebagai karakter yang main otot saja. Sebelumnya, Kawaki dengan mode karmanya bisa mengimbangi Borushiki, namun lihatlah saat ini, kemampuan Kawaki terlihat sangat jauh daripada Boruto. Ini membuat Kawaki di era to Blue Vortex menjadi banyak sekali terlihat beberapa kali turu, pertama saat nyaris diterkam Sumeaka, kedua saat terkena ular Mitsuki, dan saat terkena serangan Jura yang mengenai tandon air. Setelahnya Kawaki segera bangun kembali dan memulihkan tangannya yang patah. Kawaki yang dibekali regenerasi dengan cepat memulihkan tangannya. Jura dengan nada mengejek berkata, "Oh, tak kusangka kau pulih dengan cepat ya. Tetapi, itu bukannya sesuatu yang harus kutakuti, dasar Otsutsuki." Ketegangan di antara keduanya terus meningkat. Di markas divisi sensor, suasana tegang melanda ketika salah satu anggota melaporkan keberadaan Cakra yang mencurigakan masuk ke dalam wilayah desa. Ino, yang sedang memantau laporan-laporan sensor, mengernyitkan keningnya dalam kekhawatiran mendengar berita tersebut. "Apa? Ada Cakra aneh yang masuk? Di mana lokasinya sekarang?" tanya Ino dengan cepat, matanya mencari-cari informasi lebih lanjut. Anggota divisi sensor itu dengan serius menjawab, "Cakra tersebut terdeteksi berada di wilayah selatan desa, Ino-sama." "Ini sungguh hal yang berbahaya," gumam Ino dengan nada khawatir. "Aku harus segera memberitahu Shikamaru." Tanpa menunggu lebih lama, Ino segera menghubungi Shikamaru, Hokage Konoha saat ini. "Shikamaru, ini Ino. Ada laporan baru. Ada Cakra aneh yang terdeteksi masuk desa," ujarnya dengan suara cemas. Shikamaru, yang sudah mengantisipasi laporan tersebut, menjawab dengan serius, "Di mana titik lokasinya?" Ino menjawab, "Itu terdeteksi di wilayah selatan desa, tapi yang aneh, Cakra tersebut teridentifikasi sebagai milik Moegi." Mendengar itu, Shikamaru mengernyitkan keningnya. "Moegi,
Apakah ini mirip dengan kasus cakra sebelumnya yang terdeteksi sebagai milik Sasuke? Ino mengangguk. Ya, sama persis seperti sebelumnya. Shikamaru segera memberikan instruksi kepada tim penjaga untuk memperketat pengawasan di selatan desa. Bersiaplah, kita tidak boleh lengah, perintah Shikamaru kepada bawahannya, menandakan awal dari reaksi cepat dalam menghadapi ancaman yang tidak terduga. Kembali ke medan pertempuran, Boruto, Jura, dan Kawaki saling berhadapan dalam ketegangan yang meningkat. Meskipun Boruto berusaha menyerang dengan kusanagi yang dilumuri petir ungunya, Jura dengan cepatnya menghindari serangan tersebut, menunjukkan refleks yang luar biasa. Sementara itu, Kawaki juga mencoba berkontribusi dalam pertarungan, tetapi usahanya ditahan dengan mudah oleh teknik-teknik defensif Jura. Kegagalan mereka dalam menghadapi Jura membuat mereka semakin terdesak, sementara Jura tampaknya masih sangat tenang dan terkendali. Dalam keputusasaan, Boruto dan Kawaki berusaha mencari celah dalam pertahanan Jura. Namun, setiap serangan mereka dipatahkan dengan mudah, menunjukkan kekuatan luar biasa Jura. Di tengah kekacauan tersebut, Boruto merasa tekanan untuk mencari cara untuk mematahkan pertahanan lawannya. Kawaki juga merasakan tekanan yang sama, menyadari bahwa kekuatannya masih belum cukup untuk menghadapi musuh sekuat Jura. Kawaki bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang harus aku lakukan untuk mengalahkannya? Nah, menurut admin, peran Amado dalam peningkatan kekuatan Kawaki di era Two Blue Vortex menjadi sangat penting. Sebagai ilmuwan jenius, Amado memiliki pengetahuan yang mendalam tentang teknologi dan biologi ninja, yang membuatnya mampu membangkitkan kembali karma Kawaki setelah Ishiki Otsutsuki tiada. Dengan membawa karma kembali kepada Kawaki, Amado memberikan kontribusi besar dalam memperkuat Kawaki, yang kini menjadi salah satu karakter kunci dalam alur cerita. Selain itu, Amado juga menanamkan data anaknya ke dalam karma Kawaki, dengan harapan Kawaki akan menerapkan karma pada tubuh kloningan untuk membangkitkan kembali anaknya secara sempurna. Meskipun rencana Amado masih belum terungkap secara menyeluruh, tetapi kehadiran karma pada tubuh Kawaki memberikan peluang bagi Amado untuk mengisi kekosongan dalam kekuatan Kawaki. Dengan 80% kekuatan yang sudah dimiliki Kawaki, Amado memiliki kesempatan untuk meningkatkan sisa 20% tersebut sehingga bisa menjadi 100% Otsutsuki. Kawaki menjadi kunci dalam rencana Amado, dan dengan potensinya yang besar, Amado berusaha untuk memanfaatkannya untuk mencapai tujuan lainnya yang mungkin belum terungkap. Di sisi selatan desa, Matsuri tiba-tiba dihadang oleh beberapa shinobi Konoha. Mereka muncul dengan gerakan yang terkoordinasi, mencoba mengepung Matsuri yang tampaknya datang dengan tujuan yang tidak baik. Namun, halangan seperti itu bukannya sesuatu yang sulit bagi Matsuri. Dengan keahliannya yang luar biasa, Matsuri mampu menangkis serangan-serangan mereka dengan mudah. Dalam sekejap, tubuh-tubuh shinobi Konoha itu tergeletak tak bernyawa di tanah. Matsuri dengan dinginnya menyatakan, kalian hanyalah lalat-lalat pengganggu bagi Shinju. Setelah itu Matsuri langsung menuju tempat Hidari berada, suasana menjadi semakin tegang di sekitarnya. Sarada, yang memiliki insting yang tajam, merasakan ada sesuatu yang tidak biasa dengan energi yang besar muncul dan menuju ke arah mereka. Sarada berkata dengan hati-hati, apa ini? Energinya terasa sangat besar dan sepertinya menuju ke arah sini. Mitsuki dan Sumire merasa kaget dengan perkataan Sarada. Sumire bertanya dengan wajah yang penuh kekhawatiran, apa maksudmu, Sarada? Apakah kita berada dalam bahaya? Tentu saja, ketegangan semakin terasa saat mereka menyadari bahwa kehadiran Matsuri bisa membawa ancaman besar bagi mereka. Lantas, apa yang akan terjadi di alur cerita episode berikutnya? Apakah kelompok Sarada, Mitsuki, dan Sumire akan bertahan dari ancaman bahaya besar dari Matsuri? Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 296 bagian ke-55, Peran Amado. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto Two Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.